Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita akan belajar bagian penting ini pada hari Jumat ini dari Katekismus Westminster. Temanya yang saya mau ambil itu Allah mencipta dan maknanya bagi orang percaya. Nah, sebelumnya kita membaca bagian ayat Alkitab dari Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang pertama, ayat 16 saja, ayat 16. Kolose pasal pertama ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sebelum kita lebih lanjut untuk memahami ini, mari kita terlebih dahulu berdoa sekali lagi, memohon hikmat dari Allah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau kembali merenungkan kebenaran-Mu berkaitan dengan penciptaan dan maknanya bagi kami. Kiranya, ya Roh Kudus, berilah kami pengertian. Ya Roh Kudus, cerahkanlah pikiran kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami memahami maksud-Mu dari firman. Kami menyerahkan semua pembicaraan ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun kami yang mendengarkan. Kami sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Allah kami yang hidup. Ya Tuhan, kiranya damai-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam pengajaran Alkitab, dari sejak awal, Alkitab memberikan kepada kita pengertian yang mendasar dan mendalam mengenai siapakah Allah yang kita sembah. Pada konteksnya waktu itu, ada banyak bangsa, bahkan hampir seluruh negeri dan bangsa melakukan suatu ibadah yang berbeda dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh umat manusia. Pada waktu itu, banyak orang yang menyembah bintang, bulan, ciptaan, dan buatan tangan manusia sendiri. Di tengah-tengah konteks waktu seperti itu, dalam ibadah dan penyembahan, Alkitab memberikan pengajaran di mana Musa mendapatkan firman Tuhan dan menuliskan Kisah pasal 1 dan Kisah pasal 2 yang berkaitan dengan penciptaan. Dan ini memberikan sebuah proklamasi yang utuh tentang siapakah Allah yang disembah oleh umatnya. Berbeda dengan apa yang disembah dan dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya, atau khususnya di Mesir, di Babelonia, ataupun di daerah Sungai Tigris dan tempat-tempat lain. Kita tahu bahwa banyak orang, suku, etnis, bahasa melakukan ibadah yang ditujukan bukan kepada Allah yang sejati. Di dalam kitab Kejadian langsung diperkenalkan oleh Musa melalui firman siapakah Allah, dengan suatu pernyataan tegas, proklamasi yang utuh, memperkenalkan Allah yang memang ada pada dirinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Jadi di sana berkaitan dengan percakapan Allah menyatakan kepada Musa, dan Musa menjelaskan, menyatakan kepada umat Israel yang sedang berada di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, menegaskan bahwa Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kalau kita bicara langit, bumi, dan segala isinya, berarti segala sesuatu yang ada di alam semesta, segala sesuatu yang di luar Allah. Allah sendiri pencipta. Bahkan dituliskan bahwa di sana ada kata Elohim, Allah, Elohim. Jadi bukan tunggal, tetapi juga bukan hanya terdiri pada bagian-bagian Allah, tapi ini satu, di dalamnya ada 3 pribadi. Maka ditegaskan lagi juga di sana dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang, arti melayang-layang itu seperti mengerami, memberikan kehidupan, dan segala sesuatu diciptakan oleh firman, melalui firman. Berfirmanlah Allah, Amar Elohim. Amar itu artinya firman, firman yang menciptakan, firman yang menjadikan segala sesuatu. Nah, dari pengertian yang
dinyatakan pada waktu itu bagi orang Israel, bagi umat Tuhan, dan sepanjang sejarah, proklamasi iman ini terus kita terima dan kita pegang, dan kita yakini bahwa segala sesuatu ada diciptakan oleh Allah melalui firman, oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita mau belajar lebih mendalam pengertian ini, berarti Allah menciptakan melalui firman, firman itu sang logos, mediator, pengantara penciptaan, dan oleh Roh Kudus semua yang diciptakan hidup dan berjalan dalam sistem kehidupan yang dinyatakan Allah. Ini yang disebut dengan suatu pengertian, pengenalan akan Allah melalui apa yang ditetapkannya, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berdasarkan urutan. Berdasarkan urutan, tetapi pada dirinya Allah itu present. Present tidak ada pembeda waktu dan tidak ada pembeda urutan, tapi pada diri kita, karena kita ada di dalam ruang dan waktu, maka kita melihatnya, menyatakannya, menyaksikannya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman oleh Roh Kudus. Dan ini menjadi satu kesatuan. Inilah pribadi yang menciptakan segala sesuatu. Dan tentu pada waktu itu ada isu yang memberikan kepada manusia, atau ada suatu pendapat yang muncul, prinsip yang ada di dalam dunia, di luar Alkitab, di luar pengajaran Tuhan, bahwa tidak ada pencipta. Semua terjadi apa adanya, sebenarnya tidak ada yang mencipta, jadi ada planet, ada makhluk, ada sesuatu, itu terjadi ya apa adanya. Nah, pemikiran ini muncul karena memang tidak bisa ditelusuri sebab musabab segala sesuatu terjadi dalam konteks waktu itu. Bahkan sampai saat ini, kita menerima apa adanya, apa yang sudah tersedia. Kita tidak bisa menelusuri secara detail, rinci ke belakang. Mengapa ini bisa, bagaimana ini bisa. Lalu muncullah pemikiran ontologis dalam benak. Oh, sebab yang tidak disebabkan oleh sebab yang lain, yang menyebabkan segala sesuatu yang ada, inilah yang kita sebut Allah. Nah, ini pandangan-pandangan yang muncul waktu itu dan sampai sekarang. Tapi ada pandangan dua, yang kedua adalah deisme, bahwa ada yang menciptakan segala sesuatu seperti mesin, lalu berputarlah mesin itu, berjalanlah semua yang terjadi dalam semesta alam ini, kemudian ditinggalkan, dibiarkan itu berlangsung sampai batas waktunya habis lenyap. Jadi batas waktunya habis lenyap karena perjalanan hidup manusia ini, bumi ini, planet ini, dan seluruh gugusan bintang dan alam ini ada waktunya habis lenyap karena sudah dicipta dan seperti mesin, ada masanya habis lenyap dan tidak lagi berfungsi. Sedangkan Allah yang mencipta, quote and quote, istilah Allahnya, itu meninggalkan karyanya lalu membiarkan jalan sendiri. Nah, ini ada pandangan seperti itu, sehingga manusia berusaha, berjuang untuk mempertahankan hidup. Siapa yang kuat, dia yang menang. Tidak perlu mengandalkan sesuatu yang ilahi. Nah, kira-kira konteksnya waktu itu masih ada, sampai sekarang pun masih ada seperti itu. Orang-orang yang menganggap, ya sudahlah, memang kita percaya ada Tuhan, tapi bukan Tuhan yang ngatur bumi ini. Bukan Tuhan yang ngatur hidupku. Aku sendiri yang mengatur hidupku, aku sendiri yang menjalani hidupku. Nah, ini nanti bisa merembet kepada pemikiran agnostik. Di mana Tuhan ada, Tuhan dipercaya, tapi ya dia tidak ikut campur dalam urusanku, pergumulanku, sakitku, susahku, kehidupan bangsa ini, kehidupan bangsa ini, kehidupan bumi. Nggak ada urusannya dengan Tuhan. Itu urusannya dengan saya, kita, umat manusia, makhluk yang ada. Kita yang harus berjuang. Jadi ada pemikiran-pemikiran itu dari dulu sampai sekarang. Tetapi juga ada pemikiran yang mengatakan bahwa oh, yang mencipta itu cuma satu zat, satu pribadi, atau satu oknum. Tidak ada yang lain, tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana ini relasinya kalau dikaitkan dengan kasih, keadilan, kesucian? Bisa nggak oknum itu memberikan gambaran, memberikan sebuah deskripsi tentang apa itu? Tapi ada juga yang mengatakan tidak, ada banyak yang mencipta kebaikan ada, yang mencipta kejahatan ada, yang memelihara semuanya ada. Jadi one and many. Ada yang percaya tunggal, ada yang percaya banyak. Ada yang percaya cuma satu, ada yang percaya lebih dari satu, 3, 5, 10, 1 juta. Setiap tempat ada ilah-ilah yang disembah. Dari sana muncullah kepercayaan yang berkaitan dengan percaya kepada benda-benda buatan tangannya, buatan ciptaan Tuhan dan sebagainya. Ini yang terjadi dan ini sekarang juga masih terjadi, Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat bagaimana isu dan pernyataan Alkitab yang tegas sekali. Bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isi. Jadi tidak ada
sebelumnya. Sekarang ada dan terus berlangsung dan Allah memelihara menjaga. Bagian yang kedua yang kita pelajari adalah berkaitan dengan Allah menciptakan, bara Elohim. Bagian yang pertama itu berkaitan dengan kreasio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Melalui firman semua terjadi. Saya kutip satu ayat misalnya dari ayat 3 kitab Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ayat 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan seterusnya. Dari tidak ada menjadi ada. Ini dimulai dari mana? Pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu bicara pada mulanya adalah waktu, langit dan bumi itu ruang dan segala sesuatu. Jadi ada waktu, ada ruang. Ini nggak bisa dipisahkan. Waktu adalah ruang, ruang adalah waktu. Kalau ditanya oleh siapapun kita, kamu ada di mana? Saya tadi menjawab, saya ada di rumah. Nah, kalau saya bilang saya ada di rumah, berarti pertanyaan itu kaitannya dengan ruang, tempat di mana saya ada, juga kaitannya dengan waktunya, di mana saya mengatakan saya ada di rumah. Lain waktu, saya akan mengatakan, kamu ada di mana? Saya ada di kampus, saya ada di pasar, saya ada di tempat keluarga. Berarti ruang di mana saya ada, itu berkaitan dengan waktu di mana saya ada. Jadi waktu dan ruang. Nah, Allah menciptakan itu dulu, waktu dan ruang. Waktu dan ruang, tetapi waktu dan ruang ini belum berbentuk dan kosong. Nah, inilah yang diberikan hidup oleh Roh Kudus. Roh Kudus menaungi, mengerami seperti induk ayam, dan Roh Kuduslah yang memberikan hidup dan kehidupan dari ditata. Ada bentuknya, tapi belum ada isinya. Sekarang dinyatakan ada isinya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Tuhan mau menyatakan kehendaknya dan menyatakan rencana penciptaannya ini dan mengeksekusi semua ketetapannya penciptaannya dan dilakukannya di dalam konteks ruang dan waktu yang sudah diciptakannya. Jadi ini mesti kita imajinasikan dengan begitu jelas bahwa Allah kan tak terbatas. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah betul-betul melampaui ruang dan waktu. Tetapi ketika ia menyatakan dirinya sang pencipta dan menciptakan isinya, hari pertama itu terang, hari kedua itu cakrawala, dan seterusnya sampai hari ke-6, itu di dalam relasinya dengan ruang dan waktu. Sehingga ketika Tuhan mengatakan hari pertama, ya memang Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Mengapa? Supaya kita yang ada di dalam ruang dan waktu itu menyadari adanya keterbatasan. Keterbatasan kita sebagai ciptaan, Allah tidak terbatas, tetapi kita sebagai ciptaan terbatas, dan Tuhan merendahkan keberadaan yang tak terbatas itu dengan mengatakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, untuk kita manusia mengerti. Nah, ini menjadi hal yang paling penting. Sehingga istilah hari itu berkaitan dengan keberadaan ciptaan yang terbatas dalam ruang dan waktu. Yang betul-betul berada di dalam pengendalian dan penguasaan. Sehingga kita hanya ada di sana. Kita tidak mungkin di luar sana. Tuhan ada di luar, tapi dia bisa menyatakan kehendaknya dan masuk ke dalam ruang dan waktu, bahkan berelasi dengan ruang dan waktu, dan memberi nama, memberikan karakternya. Maka ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, setidaknya kita bisa mengetahui di dalam seluruh ciptaannya ada keteraturan, ada kebaikan, ada keindahan. Satu sama lain ada kesatuan. Oh, ada air, ada darat, yang kemungkinan itu bisa berelasi apa yang terjadi. Ada hewan-hewan di sana, ada tumbuhan di sana, ada manusia nanti yang akan mengelola semuanya. Ini adalah kesatuan sistem kehidupan yang mana Roh Kudus memberikan itu kepada kita. Dan tentu itu adalah fakta historis. Kenapa fakta historis? Fakta sejarah. Karena di dalam ruang dan waktu. Kalau bukan di dalam ruang dan waktu, itu bukan historis, itu kekekalan. Kalau kita bisa bayangkan ada ruang dan waktu ini menyatu dan di dalamnya ada berbagai macam karya ciptaan Tuhan dalam isi, maka kalau historis berarti di dalam ini ruang dan waktu. Dan kalau Allah tentu dia kekal, dia tidak di dalam ruang dan waktu, tapi dia berkarya di dalam ruang dan waktu. Dan dia maha hadir. Maha hadir berarti berkaitan dengan ruang dan waktu. Sehingga apa yang terjadi dalam semesta alam ini, itu dalam faktanya historis. Peristiwa penciptaan itu historis. Peristiwa manusia ada dan hadir dalam sejarah itu historis.
dan tentu dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak percaya adanya Allah yang deisme atau Allah yang melakukan penciptaan meninggalkannya atau berebut penciptaan. Saya ciptakan terang, yang ini ciptakan gelap. Tidak, semua utuh diciptakan oleh Tuhan. Isunya apa? Isu yang terjadi sampai hari ini yang kita bisa lihat adalah mengenai evolusi. Ini sebenarnya sudah, kalau saya katakan sudah basi. Karena teori evolusi pada dirinya sendiri tidak bisa membuktikan bahwa teorinya itu benar. Teori evolusi, dari mulai tidak ada, lalu ada satu materi, kemudian menjadi sel, dan seterusnya berkembang, dan menjadi Homo sapiens dan manusia. Teori evolusi. Teori evolusi ini akhirnya orang-orang percaya mencoba untuk mencari titik temu. Maka muncullah teori evolusi teistik. Tetapi faktanya tidak bisa kita mencoba memahami apa yang ada di dalam semesta alam, dalam pikiran Allah, dalam rencana dan kehendak Allah yang sudah dieksekusi penciptaan, dengan kita yang salah satu bagian dari ciptaan itu. Kita tidak bisa memahami itu. Kita hanya bisa berteori, berkonsep karena kita memang diberikan akal. Tetapi faktanya, semua teori evolusi itu tidak bisa membuktikan apa yang diteorikannya. Simpanse misalnya yang paling dekat dengan 24 satu kromosomnya, tetapi tetap tidak punya suatu daya kreativitas seperti manusia. Misalnya saya bisa melatih simpanse untuk bisa naik sepeda. Saya bisa melatih simpanse untuk bisa naik sepeda. Lalu saya mainkan di sirkus. Tetapi simpanse sendiri, saya akan bawa 10 simpanse lain untuk dilatih oleh simpanse yang sudah saya latih. Pasti tidak bisa. Pasti tidak mampu. Dan muncullah film The Eve, ya, film tentang simpanse atau kera itu yang 2 episode itu yang berkaitan dengan bahwa ternyata simpanse bisa melatih simpanse lain. Tapi tetap limited, tetap tidak bisa seperti kita punya daya kreativitas dan daya berpikir. Namun, walaupun kita punya kemampuan berpikir yang luar biasa, bisa membangun satu gedung sampai ke langit, dan bisa membuat kita bercakap-cakap walaupun tidak bertemu, tetap terbatas. Nah, ini yang ingin kita bisa lihat bagaimana Allah menciptakan semuanya itu apa adanya dan teratur. Sementara sains mencoba mencari tahu, lalu mencocok-cocokkan dalam Alkitab. Itu pasti menimbulkan kontradiksi, karena apa yang ditemukan di dalam sains itu terjadi perubahan terus. Dinamikanya perubahan terus, bisa jadi salah, bisa jadi benar, tapi benar pun yang ditemukan oleh para ahli itu terbatas. Karena itu Bapak Ibu, dalam konteks seperti ini kita harus sadar betul bahwa keterbatasan kita itu dan kebergantungan kita kepada Tuhan yang menciptakan. Bagian yang ketiga adalah tujuan Allah menciptakan. Apa tujuan Allah menciptakan? Pada suatu saat di kelas saya ditanya, apa tujuannya Allah menciptakan segala sesuatu? Untuk saya, untuk manusia, untuk kita bisa nikmati. Jawabannya dari Alkitab tentu jelas untuk memuliakannya. Apakah Allah kekurangan kemuliaan sehingga dia menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaannya? Jawabannya tidak. Kemuliaan Allah tidak berkurang, tidak bertambah oleh karena kita memuliakannya atau tidak memuliakannya. Karena kemuliaan Allah bersifat kekal, sempurna, tidak berubah. Tapi Allah menciptakan segala sesuatu, langit menceritakan kemuliaan Allah, Mazmur pasal 19, dan segala sesuatu yang ada, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang nampaknya sepele, yang nampaknya tidak berarti bagi kita, Allah menciptakan untuk kemuliaannya. Termasuk virus, bakteri, kuman, nyamuk, tikus, kecoa yang kita pikir, nothing lah, itu nggak ada artinya, itu kalau bisa tersingkirlah dalam dunia ini. Tapi Alkitab dengan jelas bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan baik adanya dan untuk kemuliaannya. Nah, menemukan dan memahami itu memerlukan relasi pribadi dengan Dia. Bagaimana kita meyakini bahwa virus itu untuk kemuliaan Tuhan? Suatu ketika murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 9, "Guru, mengapa orang ini buta?" Lalu Tuhan mengatakan, "Oh, itu bukan karena dosa leluhurnya, ayahnya atau dosanya." Ya tentu tidak mungkin dosanya karena dia dari bayi sudah buta gitu. Lalu untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan. Ini yang berbeda dengan apa yang ada pada diri kita. Manusia umumnya menikmati semua yang tersedia dengan upaya-upaya yang dilakukannya itu untuk kesenangan diri. Padahal kita tahu walaupun kita untuk kesenangan diri, ternyata pencapaian, kalau kita mau cari dengan teorinya Maslow atau teori-teori lain berkaitan dengan kesenangan diri, kita bisa meyakini, menyadari bahwa ketika kita ingin mencapai kesenangan diri, terjadi penderitaan. Penderitaan dan tidak menimbulkan kebebasan.
Itu yang terjadi. Padahal kalau kita mengerjakan segala sesuatu, itu untuk kemuliaannya. Nah, ini pengajaran yang berkaitan dengan penciptaan. Jadi Allah mencipta, Allah menjadikan segala sesuatunya dengan baik, Allah menciptakan itu untuk kemuliaannya. Dan kita tidak boleh melakukan apa yang di luar kehendaknya. Bagian berikutnya yang saya mau sampaikan ialah berkaitan dengan kisah Adam. Kisah Adam itu historis, bukan ilustrasi atau kiasan. Fakta adanya kematian akibat dosa itu membuktikan memang Tuhan mengendaki manusia tidak berdosa. Tetapi manusia berdosa itu konsekuensi logis dari kejahatannya itu kematian. Kematian bukan natural. Jadi bukan karena sakit, yang memang sakit menjadi alasan, menjadi cara untuk orang itu dipanggil Tuhan. Bukan karena perang, bukan karena segala sesuatu yang mungkin terjadi di alam ini, tetapi karena memang upah dosa adalah maut. Nanti kita di langit bumi yang baru tidak akan mengalami kematian. Kita akan hidup kekal, tubuh kita akan terus melekat pada jiwa kita. Tidak akan mengalami kematian. Mengapa kita mengalami kematian? Mengapa kita meninggal dunia? Karena adanya dosa. Dosa bukan hasil ciptaan, tetapi dosa ada pada ketetapan Allah. Nah, ini menjadi sesuatu yang menjadi tidak mudah dipahami. Bagian berikutnya, adanya penciptaan kembali. Kita diciptakan, roh kita dikembalikan, pembenaran, lalu kita mengalami kebangkitan nanti di langit yang baru. Kita akhirnya menyadari bahwa ternyata ada juga orang-orang yang tidak percaya adanya kebangkitan. Seperti kaum Saduki. Hidup ini selesai sampai titik berakhir, habis. Atau ada yang coba mengusahakan dengan membenarkan diri, bahkan meyakini bahwa saya akan hidup selama-lamanya. Siapapun, mungkin ada konsep reinkarnasi, konsep nanti akan kembali mewadahi anggota-anggota makhluk yang lain, menjadi mewadahi roh kita yang melayang dan sebagainya dan sebagainya. Alkitab mengatakan tidak. Roh kita kembali kepada Allah, tubuh kita akan kembali ke debutannya. Nantinya kita akan menikmati tubuh yang baru. Apa yang menjadi refleksinya bagi hidup kita? Refleksinya yang pertama adalah Allah menciptakan segala sesuatu. Dia pencipta satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi tidak ada yang menyaingi atau tidak adanya ilah-ilah lain atau yang bergandengan tangan dengan dia. Segala sesuatu diciptakan Allah baik, materi pun diciptakan Allah itu baik, semuanya indah, teratur, ada pada dirinya dan saling membutuhkan dan saling berganti. Apa implikasinya bagi hidup kita? Artinya kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, meyakini, betul-betul sadar bahwa kita tidak bisa sendirian. Kita saling membutuhkan, saling memerlukan satu sama lain. Karena itu perlu menjaga dan memelihara bumi ini dengan baik. Karena memang Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi ini. Karena kita juga secara implisit butuh air yang sehat, udara yang segar, dan makanan yang bersih dan sebagainya. Tetapi manusia berusaha untuk merusak, akhirnya terjadi kekacauan. Dan banyak juga orang menganggap kita tidak perlu materi. Tidak mungkin kita tidak perlu materi. Kita pasti membutuhkan materi. Tapi bagaimana materi itu kita pakai, kita manfaatkan betul-betul dengan tujuan yang benar tadi, bagi kemuliaan Allah. Bagian kedua, manusia sebagai ciptaan segambar dengan Allah tidak boleh menyembah ciptaan Allah. Tidak boleh menyembah buatannya sendiri. Kita tahu bahwa begitu luar biasanya matahari, bulan, bintang, begitu hebatnya gunung, begitu sangat mengagumkannya lautan samudra itu. Tetapi tetap itu ciptaan. Begitu mampunya kita menciptakan, membuat benda-benda yang begitu hebat, rumah, mobil, perangkat elektronik, gadget kita dan sebagainya. Tetap itu buatan dan kita tidak boleh menyembah. Tidak boleh berhalakan itu. Tidak boleh menjadikan itu jadi sentral hidup kita. Bagian ketiga yang perlu kita refleksikan adalah firman Tuhan itu berotoritas menilai dan menghakimi, bukan kemampuan berpikir kita atau buatan tangan kita. Karena apa? Kita masih terus berkembang. Kita belum sampai final memahami kebenaran Allah. Kita masih terus berkembang. Sebabnya, karena kita memang makhluk di dalam ruang dan waktu. Tetapi firman Tuhan itu final. Sudah final. Kalau kita mau katakan, ini firman Tuhan sudah final di garis final, kemudian ini kita di dalam posisi sedang menuju ke sana, bagaimana mungkin yang sedang menuju, yang sedang berubah, yang ini sudah final menilai yang tidak berubah lagi. Itu tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Itu irasional. Justru yang tidak berubah, yang final ini yang menilai semua yang sedang berubah. Begitu juga dalam hidup kita. Kita sedang menjalani hidup masih panjang. Masih panjang, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun.
Janganlah kita menilai diri kita sekarang untuk melihat ke depan, tapi memandang kepada Tuhan yang menilai kita. Itu penting, supaya kita punya pengharapan dan pengharapan kita terhadap Tuhan berkaitan dengan janji dalam firman. Yang keempat, manusia hanya menemukan, merumuskan, membuat segala sesuatu yang ada dari apa yang ada di alam semesta, di bumi ini, dan terus berkembang. Manusia tidak bisa membuat sesuatu yang baru yang lain di luar ini. Oh, saya mau ciptakan makhluk yang bisa meniru saya. Lalu terjadilah sebuah upaya untuk membuat manusia cloning. Tapi faktanya berhenti, tidak bisa selesai. Dan memang tidak bisa, karena itu sudah ada. Kalaupun nanti ada, itu sudah ada duluan begitu. Manusia hanya meniru, menemukan, dan tidak pernah membuat sesuatu yang baru. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini, kata khotbah. Kelima, penghiburan dari Allah. Dengan pengajaran ini kita dihiburkan oleh Tuhan. Bahwa kita ditebus, kita mengalami regenerasi, kita akan mendapatkan tubuh yang baru di langit yang baru. Nah, inilah makna dari pelaksanaan dan pernyataan Tuhan bahwa Allah mencipta segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kiranya penjelasan yang singkat ini mendorong kita untuk terus-menerus bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahannya, atas segala kebaikannya, atas segala pengaturannya bagi hidup kita. Sehingga kita boleh memuliakan Tuhan dan hidup kita sungguh-sungguh meninggikannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembahasan yang begitu ringkas, sederhana, dan kiranya dapat bermanfaat bagi kami semua yang mendengarkan. Kami sadar, kami tahu bahwa begitu dalam, luas, dan tingginya kasih-Mu dan kebenaran-Mu untuk kami mengerti. Namun dengan apa yang boleh kami lakukan dan apa yang kami boleh mengerti, kiranya mendorong kami untuk kami terus makin menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan tunggu-tunggu mengoptimalkan hidup kami bagi kemuliaan. Berkat-Mu atas kami ya Tuhan, dalam Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Amin.